Alur cerita drama Jepang berjudul Ausama ni Sasago Kusuri Yubi diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Ayaka. Ayaka adalah seorang karyawan di kantor bernama La Balance yang bergerak di bidang wedding organizer. Di saat dirinya tengah menangani pelanggan, tiba-tiba muncullah seorang wanita datang dengan emosi melarang pelanggan lain untuk tanda tangan kontrak dengan Ayaka. Karena jika menandatangani kontrak dengannya, pacarnya pasti akan direbut oleh Ayaka. Langsung saja Ayaka menghampiri pelanggan itu yang bernama Watanabe untuk menanyakan maksud kedatangannya. Watanabe menjelaskan dirinya harus membatalkan pertunangannya karena Ayaka yang mengajak pasangannya ke hotel untuk mantap-mantap. Ayaka kebingungan dan mengelak dari penjelasan Watanabe. Mereka berdua terlibat adu mulut. Keributan itu membuat Watanabe digusur keluar kantor. Tak lama dari itu, Ayaka dipanggil oleh direktur yang bernama Togo. Togo memanggil Ayaka ke ruangannya karena ia melihat riwayat pekerjaan Ayaka yang selalu berganti-ganti dalam waktu yang singkat. Togo juga mengetahui hal itu karena Ayaka sering mengajak teman kantor untuk selingkuh. Togo mulai membacakan riwayat pekerjaan Ayaka yang dimulai dari bulan April tahun 2018 bekerja sebagai kasir toko yang harus dikeluarkan karena Ayaka ketahuan menjadi ani-aninya pemilik toko. Berikutnya, saat bekerja sebagai pelayan, Ayaka harus kehilangan pekerjaannya karena ketahuan kencan dengan pelanggan. Lalu di tahun 2021 saat bekerja menjadi resepsionis hotel, dia harus dipecat karena ketahuan kencan dengan dua pegawai pria. Saat Togo mengetahui sisi gelapnya, ia memanggil Ayaka dengan sebutan wanita jahat. Bukannya marah, Ayaka malah membalasnya dengan candaan. Lalu Ayaka mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa, dan hanya laki-laki bodoh saja yang seenaknya menaruh rasa cinta karena paras wajah Ayaka yang begitu cantik. Ia pun menantang Togo untuk memecatnya. Merasa ditantang, Togo berteriak dan menganggap Ayaka adalah wanita yang paling menjijikan. Dan tiba-tiba... Togo langsung mengajak Ayaka untuk menikah dengannya. Scene pun berganti. Sekarang kita diperlihatkan dengan kisah masa lalu Ayaka. Ayaka adalah anak dari pemilik warung roti. Ia selalu digodai oleh laki-laki dan juga dituding merebut pacar orang. Bahkan saat SMA, dirinya menjadi trending topik di berita karena kecantikannya. Tapi sayangnya karena Ayaka tidak pintar, ia tidak bisa kuliah. Akan tetapi dengan memanfaatkan kecantikannya, ia selalu mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Setelah menganggur cukup lama dan melamar kerja di Labelines, ini adalah pekerjaan paling lama karena sudah lebih dari setengah tahun ia tidak dipecat. Kembali ke masa sekarang, Ayaka sangat yakin Togo akan menikahinya karena cinta. Tapi Togo menjawab jika ia sebenarnya tidak mencintai Ayaka. Ia ingin menikahinya karena Ayaka bodoh dan dapat dimanfaatkan olehnya. Karena bagi Togo, dalam pernikahan tidak perlu menggunakan cinta. Lalu Togo datang ke rumah Ayaka untuk meminta restu kepada orang tuanya Ayaka. Kedua orang tuanya menganggap Togo hanya bercanda dan meremehkan Ayaka. Akan tetapi saat Togo memberikan kartu nama, mereka berdua terkejut. Terutama ayahnya yang tak menyangka Togo adalah pemilik perusahaan Nita yang dikenal kaya raya. Sekembalinya ke dalam rumah, ayahnya memastikan bahwa Togo memang serius ingin menikah dengan anaknya. Semua adiknya pun penasaran. Mereka mencari Togo di internet yang ternyata ia mempunyai acara mencari jodoh sering berkencang dengan banyak wanita. Di saat tengah berbincang, semua adik Ayaka datang menghampiri. Togo dibuat terkejut. Ternyata Ayaka mempunyai banyak adik. Dimulai dari adik yang pertama bernama Riku, yang kedua Kai, yang ketiga Sora, yang keempat Fuka, dan yang terakhir masih berada di dalam kandungan. Fuka menanyakan alasan Togo mencintai Ayaka. Togo menjawab dirinya mencintai semua kepribadian Ayaka. Begitupun saat Ayaka tengah diwawancarai oleh kedua orang tua Togo. Ibunya bertanya alasan Ayaka mencintai Togo.
Ayaka menjawab dirinya senang karena Togo memiliki sikap yang tangguh dan mau berkembang dengan kemampuannya sendiri. Mendengar itu, Togo hanya tersenyum penuh kebohongan. Ayahnya pun merasa senang karena beberapa wanita yang mendekati Togo hanya untuk memanfaatkan uangnya saja. Ibunya pun menyetujui Togo untuk segera menikah dengan Ayaka. Keesokan harinya, saat di kantor, Togo meminta asistennya yang bernama Koji untuk mempersiapkan konsep pernikahan dirinya dan Ayaka. Berita pernikahan mereka sampailah di telinga para pekerja lainnya, hingga menjadi bahan gibahan. Gibahan yang paling sering dibahas yaitu tentang Ayaka yang dikenal pemalas dan sering bolos masuk kantor, tetapi dapat menikah dengan Togo, sang direktur. Tanpa mereka sadari, Ayaka mendengar percakapan mereka yang tengah menggibahi dirinya. Ayaka menjawab jika ia tidak peduli dengan omongan para teman-temannya dan juga menganggap mereka semua adalah anjing pecundang. Wajar saja Ayaka dibicarakan, karena berbanding terbalik dengan Togo. Togo sejak kecil selalu hidup enak tanpa berusaha payah. Suatu ketika, Togo diminta ayahnya pulang ke Jepang untuk membereskan bisnis Lablanche yang akan bangkrut. Tetapi saat tempo hari, dirinya tengah mewawancarai Ayaka. Ia merasa senang dengan sifat liciknya tentang kebahagiaan pernikahan yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan pendapatan Lablanche. Lalu, beberapa hari sebelum menikah, Ayaka dimintai atasannya untuk mengajarkan karyawan baru. Awalnya, Ayaka menolak. Tapi setelah diberikan uang lembur, Ayaka menerimanya. Karyawan pindahan itu pun datang. Ia memperkenalkan dirinya yang bernama Takemoto. Di saat Ayaka tengah memberikan arahan, Takemoto tidak fokus. Ia lebih memperhatikan kemolekan tubuhnya Ayaka. Takemoto pun mengambil gaun untuk mencocokkannya dengan Ayaka. Bahkan ia meminta ID lain Ayaka. Selesai diberikan arahan, Takemoto mengatakan jika dirinya menginginkan istrinya menggunakan gaun pernikahan yang baru saja ia lihat. Ayaka kaget terkejut mengira Takemoto akan segera menikah. Takemoto pun mengiyakannya. Lalu ia mengeluarkan istrinya yang ternyata Takemoto mempunyai sifat waifu halu, akut, brutal, sama seperti kalian para penonton. Selain obses terhadap action figure, rupanya Takemoto juga obses kepada Ayaka. Ia rela memanggilnya ratu dan akan menuruti semua perintah dari Ayaka. Mendengar itu, Ayaka langsung memanfaatkan Takemoto untuk membereskan semua pekerjaannya, sedangkan dirinya pergi jalan-jalan. Karena tingkahnya, Ayaka lagi-lagi menjadi bahan gibahan teman kerjanya. Mereka merasa kesal karena Ayaka selalu bolos, padahal semua pekerja mati-matian mengejar target. Tanpa mereka sadari, Togo diam-diam mendengarkan semua gosipnya. Lalu beberapa hari kemudian, Togo dimarahi oleh sang ayah karena performa Lablanche menurun. Togo pun meminta maaf. Ia memberikan alasan soal pernikahan di negara ini menurun drastis semenjak virus corona menyerang. Oleh karena itu, Togo membutuhkan strategi baru untuk membangun bisnisnya. Ia mengatakan menikahi Ayaka dengan tujuan memperbaiki ekonomi, padahal di dalam hati Togo, yang sebenarnya menikahi Ayaka adalah strategi iklan perusahaan. Togo berjanji akan meningkatkan target Lablanche dalam waktu setahun kepada ayahnya. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu datang. Ayaka berjalan menghampiri Togo dan saling mengucapkan janji pernikahan. Selesai pengucapan janji, mereka mengadakan acara pesta. Semua para tamu yang hadir sangat gembira, hingga datanglah Watanabe. Diam-diam, ia membawa cutter. Ayaka menghampirinya untuk membisikkan kepada Watanabe agar berhenti menyanyiakan hidupnya. Merasa ada kejanggalan, Togo pun ikut menghampirinya dan melihat telapak tangan Ayaka berdarah akibat menahan cutter tersebut. Lalu Ayaka dan Togo pergi ke kamar untuk mengobati telapak tangannya sekaligus untuk skidi papap. Wadidaw lah ya. Malam harinya mereka berlanjut syuting video bermesraan yang digunakan untuk promosi perusahaan. Setelah Koji pergi, mereka berdua langsung membersihkan mulutnya masing-masing karena merasa jijik. Ayaka merasa kesal karena ciuman tidak diberikan tarif pada kontrak. Ia pun meminta Togo membayar setiap satu kali cium sebanyak 10.000 yen. Wah, ada yang mau? Selesai menulis kontrak, Togo melihat Ayaka tidur dengan posisinya yang aneh. Lalu ia menggotongnya ke kamar.
Ia melihat isi komentar netizen pada video promosi perusahaan yang begitu antusias, bahkan ada juga pujian tentang Ayaka yang begitu mencintai keluarganya. Keesokan harinya saat akan berangkat bekerja, Togo merasa jijik melihat tampilan Ayaka. Ia pun membawa Ayaka ke toko baju untuk mencarikan pakaian yang cocok dan juga memberikan perawatan. Penampilan baru Ayaka membuat Togo terngaceng-ngaceng. Sesampainya di kantor, Togo memberikan pengumuman penghargaan karyawan yang ternyata dimenangkan oleh Ayaka. Para pekerja lain hanya diam saja, kecuali Takemoto yang memberikan selamat. Merasa tidak enak, Ayaka menghampiri Togo. Ia marah karena penghargaan itu membuat teman-teman kantornya iri, terlebih dirinya sekarang sudah menjadi istrinya Togo. Togo menjawab jika ia memberikan penghargaan bukan karena hubungan pasutri. Lalu Ayaka dibawa oleh Togo untuk bertemu dengan Watanabe. Watanabe meminta maaf atas kelakuannya dan juga menuduh Ayaka sudah merebut pasangannya. Padahal kenyataannya Ayaka tidak merebutnya. Ayaka menjawab jika Watanabe sebenarnya dilindungi dari mantannya yang jahat. Ayaka yakin Watanabe pasti akan mendapatkan seseorang yang lebih baik. Setelah itu, Ayaka menanyakan kepada Togo, dari mana Togo bisa mengetahui tentang persoalan dirinya dengan Watanabe. Togo menjawab ia mendapatkan informasi itu dari gosip teman kerja yang lain bahwa Ayaka sering bolos untuk mengurusi permasalahannya. Oleh karena itu, Togo diam-diam pergi mengikuti Ayaka yang ternyata menemui Watanabe tanpa sepengetahuan perusahaan. Karena sikap Ayaka yang tulus menghadapi pelanggan membuat dirinya memenangkan penghargaan. Lalu, Togo melepaskan cincin dari jari tangannya Ayaka untuk menggantikannya dengan cincin yang lebih mahal dan pasti lebih baik. Keesokan harinya, Ayaka kembali ke warung untuk mengemas beberapa pakaian dan berangkat kembali menemui Togo di apatonya. Di warung, kedua orang tuanya terkejut melihat transferan sebesar 10 juta yen dari Ayaka. Sesampainya di apato milik Togo, mereka berdua langsung melakukan syuting keharmonisan rumah tangga. Mereka harus berakting layaknya pengantin yang saling mencintai di depan banyak orang. Padahal kenyataannya mereka saling tidak mencintai dan saling merasa jijik satu sama lain. Lalu mereka berdua berlanjut untuk membuat rekaman kemesraan. Setelah memakai masker wajah bersama, Togo meminta Ayaka mengirimkan videonya kepada Koji dan pulang melalui pintu belakang. Akan tetapi saat Koji akan mengeditnya, kebohongan mereka berdua mulai ketahuan. Sesampainya di warung, Ayaka melihat warung rotinya yang laris manis berkat Ayaka yang menikah dengan Togo. Lalu, ia melihat keluarganya mengadakan pesta dengan membeli sukiyaki yang harganya mahal, membuat Ayaka kesal karena sang ibu menggunakan uangnya semena-mena. Riku menanyakan alasan Ayaka kembali ke warung, padahal yang seharusnya Ayaka lakukan adalah tinggal bersama Togo, bermesraan, dan juga mantap-mantap. Ayaka menjawab jika apato milik Togo tengah direnovasi. Ayah dan ibunya merasa iri melihat pesta pernikahan Ayaka dan Togo begitu mewah, berbeda dengan pesta pernikahan kedua orang tuanya yang begitu sederhana. Selesai berbincang, mereka semua makan malam bersama. Ayaka begitu senang melihat keluarganya dapat hidup lebih enak. Selesai makan, Ayaka dan adik-adiknya berencana untuk patungan dalam rangka merayakan pernikahan ayah dan ibunya yang ke-30 tahun. Berhubung uang yang terkumpul masih sedikit, adik-adiknya sepakat meminta Ayaka untuk membayarkan semua pestanya. Beberapa lama setelahnya, telepon Ayaka berdering, yang ternyata ia mendapatkan telepon dari Togo. Togo memberitahu jika ibunya akan segera datang. Tanpa basa-basi, Ayaka langsung cus menuju apatonya. Sesampainya di apato, Togo merasa risih melihat penampilan Ayaka yang begitu kumel. Ia pun menyuruh Ayaka untuk berganti baju. Setelah ibu Togo datang, ibu Togo mengajak Ayaka untuk datang ke acara ulang tahun neneknya. Berhubung nenek tidak bisa hadir di acara pernikahannya, jadi diharapkan untuk hadir di acara ulang tahun nenek. Setelah itu, Ayaka membuatkan teh untuk ibu Togo, tetapi ia merasa tidak suka melihat cara Ayaka membuatkan tehnya. Karena tidak mau membuat Ayaka sakit hati, ibu Togo terpaksa menerimanya. Lalu ibu Togo mengajak Ayaka untuk ikut menjalankan semua hobinya. Awalnya Togo menolak, akan tetapi semua usahanya gagal karena jika mereka tutup-tutupi, maka menimbulkan kecurigaan. Dengan begitu, Ayaka meminta bayaran tambahan untuk menjalani tugasnya. Keesokan harinya saat akan makan siang, ibu Togo datang untuk membawa Ayaka menemui teman-temannya. Ayaka hanya ngangong-ngangong.
dan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris. Setelah menemui semua teman-temannya, Ayaka diajak untuk berlatih kuda dan membiasakan diri menggunakan sepatu hak tinggi yang membuat Ayaka kelelahan. Saat tengah bekerja, Ayaka yang ketiduran pun harus dibangunkan oleh Takemoto karena ada klien yang ingin konsultasi. Selesai mengurus klien, Ayaka tengah bersama Togo di apatonya untuk syuting video uwu-uwu. Saat tengah rekaman, Koji tiba-tiba tertawa karena ia tahu bahwa kemesraan mereka hanyalah tipuan belaka yang ditutupi dengan pernikahan kontrak. Awalnya, Togo dan Ayaka mengelak, tetapi saat Koji melihat rekaman videonya, ia mengetahui semua isi percakapan antara Ayaka dengan Togo. Karena keteledoran Ayaka, Togo sangat marah. Togo mengatakan jika ia hanya ingin menikah dengan orang yang bisa menghasilkan pendapatan walaupun tanpa cinta. Karena kesalahan Ayaka lah membuat Togo merasa rugi, sudah mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk menikahi wanita miskin yang bodoh. Mendengar perkataan Togo yang menyakitkan, Ayaka pun langsung menampar Togo. Ayaka sendiri mengatakan bila ia merasa tertekan menjalani nikah kontrak dengan Togo, ditambah lagi Togo sering melecehkannya. Dengan lantang, Ayaka meminta untuk cerai. Setelah Ayaka pergi, Togo meminta Koji untuk merahasiakan semua kejadiannya, karena ia sudah mengeluarkan uang yang begitu besar untuk menjalankan nikah kontrak ini. Sekembalinya Ayaka ke warung, ia merasa sangat sedih dan ingin berhenti kerja dengan Togo. Akan tetapi, Togo menelponnya dan meminta Ayaka untuk datang ke apatonya. Tanpa disadari, Riku mengikuti Ayaka dari belakang. Hal ini membuat kebingungan. Nah, agar tidak membuat curiga, Riku pun diperbolehkan masuk ke dalam apato milik Togo. Riku merasa curiga dengan hubungan pernikahan kakaknya yang tidak pernah tidur bareng. Togo berusaha menutupinya dengan mengatakan di depan Riku bahwa ia mencintai Ayaka. Setelah beberapa hari kemudian, Ayaka yang tengah kembali bekerja, ia lagi-lagi menjadi bahan gosipan teman kantor. Tetapi gosip itu dapat teredam karena salah satu seniornya mengatakan bahwa Ayaka sudah akrab dengan ibunya Togo. Akibat kelelahan bekerja di kantor, Ayaka menjadi telat menemui Togo untuk menjalani syuting. Togo yang kecewa, ia memilih untuk menutupinya. Ayaka yang kelelahan tanpa sengaja tertidur di bahu Togo. Setelah itu, Ayaka diantarkan pulang. Sebagai ucapan terima kasih, orang tua Ayaka pergi ke dapur untuk membuatkan kopi. Saat Togo tengah menunggu, ia melihat pengingat di kalender untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan kedua orang tua Ayaka. Togo pun diam-diam membuat rencana untuk merayakannya. Keesokan harinya, Togo memanggil tukang servis lampu yang bernama Kento untuk menyiapkan ruangan. Setelah itu, Kento melihat Ayaka dari kejauhan, tapi ia tidak berani menyapanya. Selesai menyiapkan ruangan, Ayaka diminta untuk menemui Togo di ruangannya, yang ternyata Ayaka dikejutkan dengan acara perayaan pernikahan kedua orang tua Ayaka dirayakan oleh Togo. Selesai mengadakan perayaan, Togo dan kedua orang tuanya menghadiri acara ulang tahun neneknya. Awalnya, kedua orang tua dan Togo meminta maaf karena Ayaka tidak bisa hadir. Mendengar itu, Paman marah, merasa tidak dihargai karena nenek tidak bisa melihat Ayaka. Tapi tiba-tiba saja Ayaka menghadiri acaranya yang membuat Togo terkejut. Ayaka memperkenalkan dirinya dan juga meminta maaf karena sudah telat datang kepada semua keluarganya. Untungnya Ayaka disambut baik oleh semua keluarganya, terlebih oleh nenek yang menyukai sikap Ayaka dan juga paras cantiknya. Sepulang dari acara ulang tahun nenek, Togo dan Ayaka sepakat untuk tinggal bersama agar tidak menimbulkan kecurigaan yang lebih dalam. Keesokan harinya, Ayaka berkemas dan berpamitan dengan keluarganya. Sesampainya di apato milik Togo, Ayaka diminta untuk membereskan gudang karena Ayaka tidak mau tidur bareng bersama Togo. Terlebih, Ayaka membawa anjingnya yang bernama Negi membuat Togo ketakutan dan merasa jijik. Tak lama, terdengar suara bel yang ternyata Koji dan tunangannya yang bernama Sayo datang untuk melakukan syuting. Film pun berlanjut. Togo tiba-tiba mendapatkan pesan dari kedua orang tuanya yang meminta Togo dan Ayaka pergi ke Hakone untuk bulan madu. Agar tidak dicurigai, Ayaka dan Togo sepakat untuk pergi bersama. Tentunya di balik itu semua ada harapan ibu Togo yang meminta segera membuat anak. Ayaka sendiri merasa geli membayangkannya.
俺のものになるか。Keesokan harinya, Togo dan Ayaka tiba di Hakone, yang ternyata Koji datang untuk merekam kegiatan mesra mereka. Di saat syuting tengah berlangsung, Togo dibuat terkejut karena Sayo tiba-tiba datang. Kehadiran Sayo membuat Togo menjadi kesal dan memutuskan untuk menghentikan syuting. 今日はもう撮影しないからハチと楽しめ。社長がいいって言ってんだから楽しもう。 Sedangkan di tempat lain, keluarga Ayaka tengah mendapat masalah karena warung rotinya bangkrut akibat customer yang memberikan rating yang buruk terhadap kualitas rotinya yang terdapat stempel. Hingga berita itu sampai di telinga ibu Togo. Shin kembali ke Togo dan Ayaka. Ayaka begitu takjub melihat penginapan yang begitu mewah. Di balik kebahagiaan Ayaka, ia menyadari bahwa Togo menyimpan rasa kepada Sayo. Tapi Togo memilih untuk menutupinya dan mengajak Ayaka untuk pergi ke kantor Lablanche cabang Hakone. Setibanya di situ, mereka disambut oleh manajer operasional yang bernama Sakuraba. Ayaka dan Togo begitu takjub melihat aula pernikahan di cabang Hakone yang begitu indah. Tak lama, salah satu pegawai memanggil Sakuraba yang memberitahu dirinya mendapatkan tamu dari pemilik kapal pesiar. Ayaka pun mengizinkan Sakuraba untuk menemui tamu terlebih dahulu. Sepulang dari sidak kantor, Togo tengah merenung. Ia teringat masa lalunya saat bersama Sayo. Yang ternyata memang benar ia menyimpan rasa suka kepada Sayo. Terlebih saat melihat Sayo mencium Koji secara langsung, membuat hatinya sakit tercabik-cabik. Melihat kondisi Togo yang tidak baik-baik saja, Ayaka menawarkan untuk cerai karena ia tahu bahwa Togo mencintai Sayo. Dengan begitu, Togo dapat memperjuangkan Sayo sebelum menikah dengan Koji. Selain itu, Ayaka tidak suka melihat wajah Togo yang selalu muram saat menutupi rasa sakit hatinya. Tetapi, Togo bersikukuh untuk menjalankan nikah kontrak dengan Ayaka karena ia tidak mau membayar uang pelanggaran yang tentu saja sangat merugikan. Setelah itu, Ayaka tengah menikmati api unggun. Tak lama, Koji dan Sayo memanggilnya untuk mengajak jalan-jalan. Ayaka terus menanyakan soal hubungan Koji dan Sayo yang ternyata sebentar lagi mereka akan menikah. Sayo menanyakan kembali alasan Ayaka mencintai Togo. Ayaka pun menjawabnya dengan menceritakan semua keburukan Togo. Koji langsung beri peringatan yang membuat Ayaka panik. Tapi untungnya Sayo menjawab bila Ayaka benar-benar mencintai Togo karena ia dapat menerima semua keburukannya. Setelah itu, Koji dan Sayo pergi meninggalkan Ayaka sendirian di jembatan. Saat ia akan pergi, tiba-tiba seorang anak kecil datang yang membuat Ayaka terjatuh. Saat itulah para preman datang untuk mengajak Ayaka mantap-mantap. 大丈夫です。送ってけよ。どこに泊まってんの？話してください。 Melihat situasi yang berbahaya, Togo langsung datang menolongnya, yang membuat Ayaka perlahan mulai mencintainya. Sesampainya di penginapan, Togo dan Ayaka tengah berendam di onsen. Ayaka berterima kasih karena Togo telah menyelamatkannya. Selesai menikmati onsen, Ayaka mengajak Togo untuk tidur di atas kasur bersama. Saat tertidur, Ayaka yang membalikkan badannya tak sengaja berbarengan dengan Togo yang membuatnya tersipu saling menatap. Di pagi harinya, Koji mendatangi penginapan Togo. Koji meminta izin bahwa dirinya akan menikahi Sayo. Mendengar itu, tentunya Togo tidak mau memberikan izin yang membuat Koji kecewa. Ternyata, Ayaka mendengar percakapan mereka. Karena ia tidak mau hubungan persahabatan Togo dengan Koji retak, Ayaka mengajak Togo untuk pergi jalan-jalan. Di saat mereka berdua tengah ngobdut, terdengar suara keributan yang berasal dari pasangan calon suami istri tengah cekcok karena perdebatan pendapat soal acara pernikahan. Melihat peluang cuan, Togo dan Ayaka mengajak dua pasangan itu untuk mengadakan acara pernikahan secara gratis yang dibiayai oleh Togo
dengan syarat acara pernikahannya diadakan menggunakan aula La Blanche cabang Hakone. Awalnya mereka menolak, tidak mau menerima tawaran Togo, karena yang mereka inginkan yaitu menggelar acaranya di kapal pesiar. Mendengar permintaan dari dua pasangan itu, Ayaka tetap menerimanya walaupun berbiaya lebih mahal dan tidak tahu harus menyewa kapal pesiar kepada siapa. Tanpa pikir panjang, Togo teringat untuk menghubungi Sakuraba yang mempunyai kenalan pemilik kapal pesiar. Singkat cerita, acara pernikahan dua sejoli itu diselenggarakan. Ayaka begitu senang melihatnya. Dan disinilah perlahan perasaan cinta Togo terhadap Ayaka mulai semakin tumbuh. Selesai mengurusi acara, Ayaka mengajak Togo untuk pergi minum bersama. Di pertengahan jalan, Togo tiba-tiba menceritakan masa SMA-nya yang telah menyebabkan sahabatnya harus pindah sekolah karena sering dirundung oleh perkataan Togo yang begitu menyakitkan. その一言でクラスが変わった。いじめが始まったんだ。結局、親友は Karenanya mulai sekarang Togo tidak mau sembarangan berbicara. Lalu setibanya di warkop, Ayaka dan Togo menikmati kopi dan udut. Tiba-tiba saja Koji datang dan Ayaka langsung pergi meninggalkan mereka berdua. じゃああとはお二人でどうぞ。どうぞどうぞ。 Hubungan Togo dan Koji semakin canggung. Tanpa basa-basi, Togo langsung meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya masih mencintai Sayo, namun sekarang sudah mulai mengikhlaskannya. Mendengar permintaan maaf dari Togo, Koji menerimanya, dan hubungan mereka berdua kembali menjadi akrab. Begitupun dengan Togo yang sekarang sudah mulai mencintai Ayaka. Sedangkan di lain tempat, ibu Togo mendatangi warung roti milik ayah Ayaka. Ia menjelaskan baru saja mendapatkan rumor miring yang membuatnya khawatir. Ibu Togo langsung mengeluarkan segepok uang sebagai bantuan dan meminta ayah Ayaka jangan sungkan untuk meminta pertolongan karena sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Setelah itu, ibu Togo pulang. Di perjalanan yang sama, Kento tengah menjinjing sepedanya. Ia teringat masa-masa indah saat bersama Ayaka. Keesokan harinya saat kembali bekerja, Koji merasa senang karena video rekaman yang dibuat Togo mempunyai rating yang tinggi. Togo teringat saat melakukan syuting, ia begitu terbawa suasana hingga mencium Ayaka sebanyak 2 kali. Togo pun merasa malu di hadapan Koji. Sementara itu, Ayaka tengah membagikan oleh-oleh liburan dan memberikan gantungan kunci kepada Togo sebagai pengingat bulan madu mereka. Walaupun gengsi, tetap saja Togo menerimanya sambil cengar-cengir merasa nahan malu. Saat tengah berkeliling di kantor, Ayaka melihat Kento yang membawa ingatan mereka di saat pertama kali bertemu. Rupanya Kento dan Ayaka adalah teman satu kelas. Pertemuan itulah yang membuat Kento jatuh cinta pada pandangan pertama. すいません。いやめっちゃ青いんだけど嘘。 Kento selalu melindungi Ayaka saat tengah dirundung. Ternyata di masa sekarang Kento diam-diam masih menyimpan foto bersama Ayaka. Sedangkan di kantor, Togo menyadari bahwa gantungan pengingat bulan madu mereka mempunyai suatu makna yang begitu dalam. Ayaka yang tengah bekerja, ia menyadari lagi-lagi menjadi bahan gibahan teman kantor. Semua teman kantor selalu menganggap Ayaka adalah cegil, penggila cowok, tapi ia menepisnya dengan mengatakan bahwa ia hanya setia kepada Togo. Tak lama, Kento pun datang, mengajak Ayaka untuk mendatangi ruang aula. Senior kerjanya yang bernama Sasaki datang menghampiri Ayaka. Ia memberikan dukungan agar Ayaka tidak mendengarkan gosip negatif dan meminta Ayaka untuk tidak segan-segan mencurahkan masalah kehidupannya. Dari jauh, tanpa mereka sadari, ada seorang paparazzi yang mengambil foto diam-diam. Sesampainya di ruang aula, Ayaka begitu kagum melihat lampu buatan Kento yang begitu indah. Saat tengah berkeliling, tiba-tiba saja Ayaka tidak sengaja tersandung dan Kento berusaha menahannya. Setelah itu, Kento menemui Togo untuk memberikan pujian hasil kerja Ayaka.
Kento pun menceritakan bahwa dirinya dan Ayaka adalah teman semasa SMA. Selesai bekerja di kantor, Ayaka dan Togo melanjutkan untuk syuting mesra. Setelah syuting selesai, Ayaka izin untuk pergi. Namun Togo menahannya. Ia mengajak Ayaka untuk ngopi bersama. Diam-diam, Togo selalu melirik ke arah Ayaka. Tapi kemesraan itu terganggu karena Negi menghampiri Togo yang merasa jijik dengan anjing. Melihat itu, Ayaka langsung menggendong Negi dan membawanya pergi. Keesokan harinya saat tengah bekerja, para pegawai Lablanche tengah mengintip kedekatan Ayaka dengan Kento yang lagi-lagi menjadi bahan gosipan. Tak lama Togo datang. Togo pun mengajak Kento untuk makan malam bersama. Kento pun menerimanya. Ia merasa kagum melihat Ayaka yang sekarang selalu makan di tempat mewah. Melihat keakraban itu, Togo langsung menggenggam tangan Ayaka yang membuatnya menjadi baper. Saat tengah makan malam, Ayaka dan Kento asyik mengobrol hingga mengabaikan Togo. Merasa cemburu, Togo berpamitan untuk pergi. Ayaka menanyakan kepada Kento, apakah hubungan ia dengan Togo terlihat akrab? Kento menjawab bahwa Togo dan Ayaka terlihat seperti pasutri ideal. Sesampainya di Apato, Togo merasa cemburu kepada Ayaka karena terlalu dekat dengan Kento. Togo mengira Ayaka datang untuk menenangkannya, akan tetapi yang datang ternyata Negi. Keesokan harinya, Ayaka mencari keberadaan Togo yang entah pergi kemana. Ia pun mengirimkan pesan kepada Togo untuk berangkat kerja bersama, agar terlihat seperti pasutri ideal walaupun pernikahannya sebatas kontrak. Sesampainya di kantor, salah satu rekan kerjanya yang bernama Mori tengah dimarahi oleh Sasaki karena keteledorannya. Sedangkan Ayaka dibuat terkejut saat Takemoto memberitahu bahwa Riku datang. Kehadiran Riku membuat Ayaka jadi pusing. Ia menemui Togo untuk menanyakan soal pernikahan kontrak. Karena Riku menyadari semua video rekaman yang palsu, ditambah Ayaka salah mengirimkan pesan membuat pernikahan kontrak terbongkar. Riku berjanji tidak akan membocorkan rahasianya, asalkan Togo mau memberikan pekerjaan paruh waktu. Awalnya, Togo menolak, tapi karena khawatir rahasianya bocor, ia pun menerima tawarannya. Tak lama dari itu, terdengar suara kegaduhan dari seorang pelanggan. Sasaki mencoba untuk melarahinya, tapi pelanggan itu malah terjatuh. Ayaka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, diam-diam, pelanggan itu memasang kamera tersembunyi untuk memviralkan kelakuan buruk Sasaki. Tentunya hal itu membuat reputasi perusahaan Lablanche menjadi turun. Sasaki pun diberikan surat peringatan oleh Togo untuk diliburkan sementara. Dan tak lama Ayaka diminta untuk menghadapi pelanggan yang tengah menunggu itu. Ayaka pun menanyakan hal yang sama kepada Takemoto. Apakah ia dan Togo terlihat seperti pasutri mesra? Sepulang dari kantor, Ayaka menyadari bahwa dirinya selalu membawa sial untuk orang-orang terdekatnya. Hal itu membuat dirinya selalu dijauhi dan hal buruk pun selalu menimpanya. Menyadari hal itu, Togo memberikan makanan untuk Ayaka agar kembali ceria seperti biasanya. Sesampainya di Apato, Togo memaksa masuk ke kamar untuk memberikan makanan sekaligus menghibur Ayaka. Namun, Ayaka menolak karena ia ingin merenung sendiri. Togo pun hanya bisa membiarkannya. Ayaka terkejut saat membuka kresek makanan yang ternyata Togo memberikan semua makanan kesukaan Ayaka. Ayaka merasa kesal sikap labilnya karena tujuan ia menikah dengan Togo hanya untuk menerima uang. Karena Ayaka sendiri takut jika ia jatuh cinta beneran kepada Togo. Dengan rasa gengsinya yang tinggi, Togo menjawab bahwa dirinya menerima semua kekurangan Ayaka walaupun membawa sial, karena kita adalah pasutri. Setelah Ayaka tenang, Togo membuatkan makanan dan merasa senang melihat Ayaka kembali ceria. Keesokan harinya saat di kantor, Ayaka ditunjuk menjadi manajer sementara menggantikan Sasaki. Walaupun timnya membenci Ayaka, tetapi masih ada Takemoto dan mbak-mbak bondol kawaii yang ingin bekerja sama dengannya. Semenjak Ayaka menjadi manajer sementara, ia berhasil membuat kerjasama yang bagus.
Ayaka ingin membuat masakan kesukaan Togo sebagai ucapan terima kasih. Walaupun Ayaka tidak bisa memasak makanan Itali, namun ia berusaha membuatkannya yang terbaik. Sepulang dari kantor, Togo melihat Ayaka yang kelelahan di dapur dengan kondisi berantakan, ditambah pasta kesukaannya berada di atas meja yang membuat Togo menjadi baper. Film pun berlanjut. Keesokan harinya, Ayaka tengah menangani klien yang ingin mengadakan pesta perceraian. Walaupun bukan tujuan bisnis Lablanche, Ayaka meyakinkan Togo dan timnya untuk menerima permintaan klien demi cuan yang menguntungkan. Sekembalinya ke Apato, Ayaka minta izin untuk cuti seharian dengan alasan ia akan membantu urusan keluarga. Togo memberikan izin, tetapi ia mencurigainya saat melihat Kento menelpon Ayaka. Keesokan harinya, diam-diam Ayaka dan Kento pergi bersama. Tanpa mereka sadari, Togo terus mengikuti mereka pergi. Togo tak sengaja melihat keakraban antara Ayaka dan Kento yang membuatnya cemburu. あっちの方行ってみようか。いや、こっち行こう。 Sekembalinya Ayaka ke Apato, ia diam-diam menonton video Togo yang menceritakan kepribadiannya, yaitu menyukai acara ulang tahun dan diberikan hadiah barang-barang mahal. Keesokan harinya, rekaman promosi Lablanche yang menerima acara pesta cerai ketahuan membuat Togo dipanggil oleh ayahnya yang marah karena tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Togo terus membela dengan berbagai alasan bahwa itu semua demi cuan. Tapi ayahnya kembali marah karena Togo tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan yang dibuat oleh Ayaka. Sekembalinya di kantor, Koji memberitahu Togo bahwa dirinya mendapatkan undangan dadakan makan malam. Setibanya di restoran, Togo terkejut. Ternyata Ayaka menunggunya untuk merayakan ulang tahun dirinya. お待ちしておりました。なんで？ Togo merasa senang karena Ayaka memberikan hadiah. Ayaka mengatakan bahwa kemarin ia pergi dengan Kento untuk membeli hadiah. Togo diam-diam cemburu. Ia melarang Ayaka agar tidak pergi dengan cowok lain, karena bagaimanapun Ayaka adalah istrinya. Ayaka meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ayaka mengungkapkan keinginannya untuk pergi kemanapun bersama Togo. Togo yang semakin baper, ia pun berdiri dari kursinya untuk memainkan piano. Togo yang begitu terampil memainkan alat musik, membuat Ayaka dan para pengunjung tersanjung. Tak lama, Ibu Togo datang untuk mengucapkan syukur karena Togo telah lahir di dunia. Mendengar perkataan itu, entah mengapa Togo menjadi marah lalu mengajak Ayaka untuk pulang. いいから帰るぞ。 Setelah sampai di Apato dengan kondisi Togo yang sudah tenang, Ayaka menanyakan alasan sebenarnya yang membuat Togo marah dan sedih. Ia meminta Togo untuk memulai terbuka kepadanya, karena bagaimanapun Ayaka adalah istrinya. Perlahan-lahan Togo mulai menceritakan bahwa dirinya adalah anak pungut. Semua berawal dari ibunya yang sakit keras mengharuskan Togo untuk diadopsi oleh keluarga pemilik Lablanche. Rupanya di balik itu semua ada alasan Togo marah karena ibu kandungnya ternyata diberikan obat mempercepat kematian agar Togo dapat diadopsi. Hal itu membuat Togo sedih dan harus menutupi rasa kecewa dengan kebohongannya. Togo menyadari dirinya sebenarnya sebatang kara. Mendengar penjelasan dari Togo, Ayaka langsung refleks memeluknya untuk meyakinkan Togo bahwa sekarang ia tidak sendirian lagi. Setelah perasaan Togo kembali bahagia, mereka menjalani syuting bersama. Kali ini Togo dan Ayaka sudah tidak terlihat canggung. Bahkan Togo meminta Ayaka untuk berhenti memanggil dirinya Bapak Direktur. Keesokan harinya, saat tengah bekerja, Ayaka diberitahu oleh Bondol bahwa ada keributan yang berasal dari Takemoto. Setelah dihampiri, ternyata Takemoto dituduh mencuri uang milik klien. Takemoto menceritakan bahwa dirinya baru saja tertipu oleh penjahat yang menyamar menjadi panitia. ちょっと別の幹事さんがやってきまして、あ、幹事さんがトイレに行ってる間にこれを見ててほしいと言われてました。 Perdebatan dan perseteruan semakin panas membuat Ayaka harus meminta maaf, menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai manajer. Sedangkan Togo yang berada di Apato, ia tengah membuat surprise kecil-kecilan untuk Ayaka. Setelah Ayaka datang, Togo membuatkan makanan.
Ia merasa senang melihat Ayaka begitu bahagia. Selesai makan, Togo mengajak Ayaka untuk minum bersama. Mereka berdua sama-sama mempunyai hal yang ingin dikatakan. Namun Togo mempersilahkan Ayaka untuk berbicara duluan. Dan tak disangka, ternyata Ayaka mengatakan bahwa dirinya akan mengundurkan diri akibat kelalaian kerja Takemoto. Togo berusaha menahan Ayaka agar tidak mengundurkan diri karena kelalaian itu dibuat oleh Takemoto. Ayaka bersikeras ingin mengundurkan diri. Sebagai gantinya, ia ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi istri Togo. Togo yang emosi tak sengaja menjawab bahwa pernikahannya dengan Ayaka adalah pernikahan kontrak selama 1 tahun. Ayaka yang merasa perasaannya dipermainkan, ia berubah menjadi kecewa. Togo pun baru saja menyadari bahwa melakukan kesalahan yang membuat surprise-nya gagal. Ayaka benar-benar memutuskan untuk keluar dari pekerjaan lamanya dan menjadi petugas jalan raya sekaligus penjual mainan. Saat bekerja, Takemoto mengajak Ayaka untuk berbincang. Ia meminta maaf karena ulahnya membuat Ayaka kehilangan pekerjaan. Takemoto meminta Ayaka untuk kembali bekerja di Lablanche, tapi Ayaka sudah memutuskan niatnya untuk keluar. Setelah itu, Ayaka menemui Kento untuk membicarakan hubungan dirinya dengan Togo yang tengah retak. Akibat keakraban Kento dengan Ayaka membuat Togo marah. Ia merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Ayaka. Koji memberikan saran agar Togo segera saling bermaafan dengan Ayaka dan jangan menyimpan rasa gengsi untuk mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Sepulangnya dari kantor, Togo melihat Ayaka yang tengah sibuk mengerjakan pekerjaan paruh waktu. Togo meminta agar Ayaka kembali bekerja sebagai perencana pernikahan di Lablanche, tapi Ayaka menolaknya karena ia memilih untuk bekerja paruh waktu. Karena mereka berdua gengsinya terlalu besar, Togo dan Ayaka menyesalinya karena tidak bisa mengungkapkan isi hati satu sama lain. Di pagi harinya, Ayaka melihat sarapan yang sudah dibuatkan oleh Togo. Suasana bahagia tiba-tiba berubah menjadi panik saat Ayaka mendapatkan telepon dari ibunya bahwa ayahnya masuk rumah sakit. もしもし、お父さん大丈夫？お父さん今朝お腹痛いで倒れて。 Pada awalnya, mereka mengira ayahnya akan meninggoy, tetapi kenyataannya hanya usus buntu. Kehadiran Togo membuat ayah Ayaka merasa senang. Togo meminta Ayaka untuk menemani ibunya yang tengah menjaga sang ayah di rumah sakit. Sekembalinya Ayaka ke dalam kamar rumah sakit, Ayaka meminta saran kepada orang tuanya tentang menangani perselisihan rumah tangga. Ayah dan ibunya memberi saran agar saling terbuka satu sama lain dan menerima semua kekurangannya walaupun hal buruk itu sulit diterima. Saat akan pulang, Ayaka tak sengaja bertemu dengan Kento. Mereka berdua pun pergi untuk makan bersama. Walaupun Kento mengetahui Ayaka sudah mempunyai suami, tanpa sungkan ia modus mengelap bibir Ayaka. Ayaka mengatakan bahwa ia risih dengan perlakuan Kento, karena hal itu akan membuat salah paham. Kento menjawab dirinya melakukan hal romantis hanya ke wanita yang ia cintai. Buaya. Keesokan harinya, saat akan menjenguk ayahnya, Ayaka diperkenalkan dengan Oji-san yang merupakan teman sekamar ayahnya. Oji-san menceritakan bahwa cucunya akan menikah, akan tetapi ia tidak bisa menghadirinya karena tidak diberikan izin oleh dokter. Mendengar itu, Ayaka menawarkan Lablanche untuk membuat perayaan pernikahan di rumah sakit. Sekembalinya ke Akato, Ayaka langsung diminta untuk melakukan syuting mesra bersama Togo. Selesai syuting, Ayaka menjelaskan bahwa ia akan menyelenggarakan pernikahan di rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Togo langsung memberikan izin. Ia pun meminta agar Ayaka segera kembali bekerja di Lablanche. Terlebih Sasaki sudah kembali bekerja karena kasusnya telah selesai. Mendengar perkataan dari Togo, Ayaka menjadi lebih semangat untuk mempersiapkan acara pernikahan di rumah sakit. Ayaka yang tengah membuat hiasan, ia mendapatkan telepon dari Takemoto bahwa pelaku pencurian uang sudah tertangkap. Bahkan semua timnya sudah menanti Ayaka untuk kembali bergabung. Semangat Ayaka yang membara membuatnya kelelahan. Hari perayaan pun tiba. Ayaka meminta Oji-san untuk datang ke aula rumah sakit.
Oji-san terkejut saat melihat cucunya datang menggunakan gaun pernikahan, karena itu adalah impiannya sejak lama. なんで Acara bahagia bercampur haru berjalan lancar, yang membuat Ayaka merasa senang. Sang ayah merasa bersyukur karena melihat Ayaka begitu cocok dengan pekerjaannya. Selesai mengurusi acara, Ayaka mengirimkan pesan kepada Togo untuk meminta waktunya karena ingin berbincang berdua. Togo yang baru sampai di Apato, ia terkejut melihat Ayaka tergeletak di kamar mandi. Setelah Ayaka tersadar, Togo membuatkan bubur untuknya. Ayaka pun meminta izin untuk bergabung kembali ke perusahaan Lablanche. Tanpa basa-basi panjang, Togo dengan bahagia menerimanya. Setibanya di kantor, kehadiran Ayaka membuat semua anggota timnya bahagia. Terlebih saat Ayaka meminta maaf atas semua kelakuannya yang pick me. Selesai bekerja, Ayaka mengantar sang ayah pulang untuk mengadakan pesta penyambutan. Ayaka begitu terkejut saat melihat Togo berada di dalam rumahnya. Mereka semua pun makan bersama, dilanjut dengan Togo berbincang hangat dengan mertua. Hubungan Togo dan keluarga Ayaka berubah menjadi begitu akrab. Ayaka pun berterima kasih karena Togo telah hadir. 今日はありがとう。 Langkah mereka terhenti saat Togo mengatakan bahwa ia ingin menjalin keluarga yang harmonis bersama Ayaka, yang artinya pernikahan kontrak dibatalkan dan resmi menjadi pasangan suami istri. Ayaka menangis bahagia karena kini hubungan kontrak berubah menjadi pernikahan yang sebenarnya. Sesampainya di Apato, Togo memberikan kode ski di papap, tapi Ayaka yang sungkan membuat Togo menjadi malu. ガキだな。おやすみ。 Film pun berlanjut. Ternyata sekembalinya Ayaka bekerja di Lablanche membuat Kento menjadi bertingkah aneh. Ia terlihat culun dan penakut. Tapi tiba-tiba saja, なんか変だよ。 dengan lancangnya, Kento menyusol bibir Ayaka sembari menyatakan perasaannya yang mencintai Ayaka sejak SMA. Kejadian itu membuat Ayaka lari ketakutan, dan ternyata di balik itu semua, Kento diperintahkan oleh ibu Togo untuk menghancurkan rumah tangga Togo dengan Ayaka. Kento yang diketahui banyak hutang dan tagihan pinjol tentunya tergiur dengan bayaran yang diberikan oleh ibu Togo. Karena kelakuan Kento lah, Ayaka bersikap aneh saat di kantor. Walaupun suasana perasaan Ayaka amburadul, ia harus menangani kliennya yang bernama Miura, yaitu mengadakan foto solo wedding bersama waifunya. Melihat itu, Takemoto menjadi antusias melayani Miura. 写真だけでもと思って彼とこちらの方が。 Miura merasa senang karena semua penyelenggara pernikahan menolak, berbeda dengan Lablanche yang mau menerima keinginannya. Langsung saja Ayaka dan Takemoto mengurusi Miura untuk melakukan foto wedding dengan waifunya. Setelah itu, Ayaka langsung memberikan laporan kepada Togo dan tanpa negosiasi yang panjang dan belibet, Togo pun langsung menerimanya. Saat akan pergi dari ruangan, Togo mengajak Ayaka untuk syuting sepulang bekerja. Koji memberikan materi syuting seputar Q&A sebagai perayaan 1 juta subscriber. Awalnya, Togo memberikan pertanyaan seputar kebiasaan Ayaka. Namun pertanyaannya berubah saat Togo menanyakan soal ciuman pertama dengan cinta pertamanya Ayaka, membuat Ayaka menjadi canggung, dan ya, syuting pun dibatalkan. Keesokan harinya, Togo mengajak Ayaka untuk menghabiskan waktu bersama. Dimulai dari jalan-jalan, makan enak, hingga mereka mencoba untuk bermain ramalan. Hasilnya, Togo mendapatkan keberuntungan, sedangkan Ayaka mendapatkan kesialan. Melihat kesedihan itu, Togo pun ingin berbagi keberuntungannya dengan Ayaka. Lalu mereka melanjutkan untuk menikmati angin sore bersama. Langkah mereka terhenti saat Ayaka menceritakan bahwa Kento diam-diam sudah pernah menciumnya. Ayaka meminta maaf karena merasa bersalah tidak bisa menjaga bibirnya. Togo yang mengetahui itu meminta Ayaka untuk klarifikasi segera dan menemui Kento. Saat menemui Kento, Ayaka mengatakan bahwa dirinya dulu menyukai Kento, tetapi sekarang yang di hatinya hanya ada Togo selamanya. Ia pun meminta agar hubungan pertemanan tidak terputus.
Mendengar permintaan Ayaka, Kento menerimanya walaupun hatinya terluka. Kento juga teringat masa-masa SMA yang sengaja dijauhkan dengan Ayaka karena bapak guru diam-diam juga jatuh cinta kepada Ayaka. Lalu setelah itu, Ayaka kembali ke Apato. Ia mengatakan jika hubungannya dengan Kento telah usai, dan sekarang hanya Togo yang berada di hatinya. Saat mereka akan menikmati bibir, tiba-tiba telepon Ayaka berbunyi. Ia mendapatkan informasi dari Riku bahwa Ayaka mendapatkan undangan reuni SMA. Ayaka mengatakan kepada Togo bahwa ia tidak akan datang. Tapi karena Togo memaksanya, Ayaka pun akhirnya datang. Ia tengah berbincang dengan teman-temannya dan sensei saat duduk di bangku SMA. Hingga tak lama Kento pun datang, berlanjut untuk minum bersama. Karena kebanyakan minum, Ayaka yang teler membuat Kento memanfaatkan situasinya. Ia membawa Ayaka untuk di-unboxing. Togo. ごめん社長じゃなくて Ayaka yang tersadar, ia langsung lari ketakutan untuk kabur. Sesampainya di Apato, ia mencari keberadaan Togo yang entah kemana. Koji sendiri pun mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Padahal kenyataannya, Togo tengah menenangkan pikirannya di villa pribadi. Ayaka yang panik, ia terus mencari Togo hingga mereka berdua bertemu di luar Apato. Ayaka langsung meminta maaf sekaligus menceritakan yang sebenarnya bahwa kemarin sepulang reuni keadaan Kobam, Kento diam-diam mengunboxing dirinya. Ayaka menangis karena merasa ternodai. Togo langsung memeluk Ayaka untuk menenangkan sekaligus meminta maaf karena sudah membiarkan Ayaka pergi sendiri. Keesokan harinya, Ayaka dan Togo tengah sarapan bersama. Terdengar suara bel yang berbunyi dari tukang listrik perebut bini orang. Togo yang emosi langsung mengusir Kento untuk pergi. Akan tetapi, Kento terus memencet bel yang membuat Togo muak dan akhirnya menerima Kento untuk masuk ke dalam Apato. Kento belak-belakan bahwa saat mengunboxing Ayaka, Ayaka begitu menikmatinya. Hal itu berarti atas suka sama suka, bukan paksaan. Jawaban dari Kento membuat Togo emosi. Untungnya perkelahian antara Togo dan Kento berhasil dilerai oleh Ayaka. Akibat masalah rumah tangga yang mumet, Togo mengusir Ayaka dari Apato, membuat Ayaka kembali tinggal di warungnya. Ayaka meminta izin untuk menginap dengan alasan Togo sedang keluar kota. Padahal kenyataannya Togo sedang menemui ayahnya untuk berdebat akibat posisi Togo sebagai direktur di Lablanche digantikan oleh Sakuraba tanpa sepengetahuannya. Togo tidak terima. Ia menanyakan alasannya karena Togo sendiri telah berusaha keras membangun penjualan Lablanche di saat terpuruk. Ayahnya hanya menjawab bila ia ingin Togo menjadi pewaris perusahaan saja dan menempatkan Togo di kantor pusat. Keesokan harinya, Ayaka merasa kebingungan melihat teman sekantor asyik melakukan gosip. Bondol menjelaskan mereka tengah bergosip tentang direktur Lablanche yang baru saja diganti. Mendengar informasi itu membuat Ayaka bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Tak lama, Togo meminta semua karyawannya berkumpul untuk memperkenalkan Sakuraba sebagai direktur baru. Setelah mengenalkan Sakuraba, Ayaka berusaha mengejar Togo untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Lablanche. Tapi Togo tidak mau menjelaskan apa-apa. Ia hanya meminta Ayaka untuk datang ke acara konferensi perusahaan Nita. Di keesokan harinya, setelah Togo mengadakan konferensi, Sakuraba berjalan menghampiri Ibu Togo yang mulai sekarang kita ganti panggilannya menjadi Mak Jahat. Ternyata, Mak Jahat mempunyai hubungan gelap dengan ayahnya Sakuraba. Akibat hubungan gelap itu, lahirlah Sakuraba. Dikarenakan Mak Jahat adalah anak pengusaha paling berpengaruh di dunia, ia tidak diperbolehkan mempunyai pasangan dari kalangan bawah yang membuat Sakuraba harus hidup bersama ayahnya saja. Setelah mendatangi acara konferensi, orang tua Ayaka ternyata mengetahui bahwa pernikahan Ayaka dengan Togo hanyalah nikah kontrak.
Mau tidak mau, Ayaka harus mengakuinya. Ia mengatakan bahwa pernikahan kontrak itu dilakukan agar mendapatkan uang untuk membantu keluarga. Mendengar alasan itu, kedua orang tua Ayaka menjadi kecewa. Keesokan harinya, ayah Ayaka menghampiri Apato milik Togo. Ia merasa kecewa karena telah dibohongi pernikahan kontrak, ditambah sikap Togo membuat ayah bertanya-tanya apakah Togo benar-benar mencintai Ayaka. Togo langsung meminta maaf. Ia menjawab jika dulu memang tidak mencintai Ayaka, akan tetapi perlahan perasaan mulai muncul untuk mencintainya. Setelah menemui Togo, Ayaka lagi-lagi dipanggil oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya meminta Ayaka pergi dari warung untuk memulai membangun keluarganya sendiri tanpa harus memikirkan hidup adik-adiknya beserta kedua orang tuanya. Ayaka hanya dapat terdiam dan overthinking karena diusir dari warung. Walaupun sikapnya keras seolah mengusir Ayaka, tetapi ayahnya yakin jika Ayaka akan hidup bahagia dengan Togo. Sedangkan di Apatonya, Togo dihampiri oleh mak jahat. Kedatangan mak jahat membuat Togo kesal karena ia tahu bahwa Kento lah yang disuruhnya untuk merusak hubungan Togo dengan Ayaka. Togo juga mengatakan bahwa ia bukan anak kandungnya, hingga mengetahui semua sikap busuknya mak jahat. Tapi mak jahat bersikeras bahwa Togo adalah anaknya. Keesokan harinya, Togo melihat foto kenang-kenangan bersama Ayaka. Karena Ayaka terus-terusan berkeliling di pikirannya, Togo memutuskan untuk menelpon Ayaka, mengajaknya syuting mesra yang artinya hubungan mereka berdua kembali berdamai. Sementara itu, di sisi lain, Sakuraba menemui mak jahat. Mak jahat terkejut saat Sakuraba memanggilnya dengan ucapan ibu. Tapi sayangnya, mak jahat tetap tidak mau mengakui bahwa Sakuraba adalah anaknya. Langsung saja, mak jahat mengeluarkan segepok uang agar Sakuraba menjauhi keluarga mak jahat. Tak lama, Sakuraba menceritakan bahwa ayahnya baru saja meninggal. Sebelum ayahnya meninggal, ia sempat menceritakan bahwa mak jahat adalah ibunya. Demi melindungi Sakuraba, mak jahat harus meninggalkan Sakuraba kecil yang baru lahir. Dengan begitu, Sakuraba selalu bertanya-tanya dan merasa rindu akan kasih sayang dari mak jahat. Mendengar penjelasan dari Sakuraba, mak jahat menjadi sedih dan meminta Sakuraba berhenti memanggilnya ibu karena ia tidak bisa merawat Sakuraba dengan baik. Sedangkan di waktu bersamaan, Ayaka menemui Kento yang meminta maaf karena sudah membohongi saat tempo hari kejadian Skidi Papap. Hal itu harus Kento lakukan karena ia mempunyai hutang pabrik milik sang ayah yang bangkrut. Dengan begitu, mak jahat meminjamkan uang untuk melunasi hutang dengan syarat Kento harus merusak hubungan rumah tangga Ayaka dengan Togo. Kento pun memberitahu bahwa mak jahat akan terus berusaha merusak hubungannya. Melihat ancaman dari mak jahat, Ayaka langsung pergi untuk menemui sekaligus menanyakan alasan mak jahat yang ingin merusak hubungan rumah tangganya. Tapi mak jahat tidak menjelaskannya. Ia hanya meminta Ayaka untuk menjaga keluarganya yang tengah bahaya. Ayaka menjadi sangat khawatir, langsung menanyakan keadaan adik beserta kedua orang tuanya. Film berlanjut. Keesokan harinya, saat tengah bekerja, Riku menelpon Ayaka untuk menanyakan keberadaan sang ayah yang entah pergi kemana. Sayangnya, Ayaka sendiri tidak mengetahuinya. Riku meminta agar ibunya tidak khawatir, karena bisa saja ayahnya tengah tidur di pinggiran toko. Akan tetapi pada kenyataannya, ayah mereka baru saja pulang dari hutan untuk berburu jamur. Ibu marah, merasa curiga karena menganggap ayah tengah menutupi sesuatu. Karena tidak mau bertengkar, ayah langsung berkata jujur. Ia menceritakan bahwa baru saja perusahaan yang dibangun bersama sahabatnya bangkrut. Oleh karenanya, ia harus menanggung hutang sebanyak 100 juta yen yang membuatnya terkejut. Sedangkan di lain tempat, mak jahat tengah cekcok dengan ayah Togo. Karena mak jahat tidak mau mengakui keberadaan Sakuraba sebagai anaknya, yang membuat ayah Togo blak-blakan. Ayah Togo mengatakan bahwa Sakuraba adalah anaknya mak jahat. Ternyata kecurigaan Togo selama ini sudah terjawab. Sepulang bekerja, Togo dan Ayaka tengah syuting membuat video mesra. Selesai syuting, Togo meminta Ayaka untuk pergi ke warung.
Di sini, Togo membuat rencana kepada Riku dan Koji bahwa ia akan melamar Ayaka yang kedua kalinya. Tetapi, Riku tidak setuju, karena itu hanya membuang-buang waktu. Sekembalinya Ayaka ke Apato, ia memberikan cemilan khas Italia yang membuat Togo menjadi baper, karena Ayaka mengetahui cemilan kesukaannya. じゃん東郷の大好きなイタリアン Scene berganti. Keesokan harinya, Riku merasa curiga. Ia menanyakan soal warung rotinya yang terus tutup, ditambah tampilan sang ayah menggunakan pakaian kerja. Ayah menceritakan bahwa sekarang ia mempunyai hutang yang besar dan memohon Riku untuk tidak menceritakannya kepada Ayaka. Mendengar itu, Riku meminta agar ayahnya tenang saja, karena ia akan membantu untuk melunasi semua utangnya. Waduh, gaya banget nih bocil. Riku memberikan semangat dengan mengatakan bahwa ayahnya adalah ayah yang paling baik sedunia, dan juga ayah yang bertanggung jawab karena rela bekerja keras demi keluarga. Mendengar pujian itu, membuat mata sang ayah menjadi berkaca-kaca. Sedangkan di lain tempat, Togo menemui Kento. Kento meminta maaf karena ulahnya yang berusaha menghancurkan rumah tangga Togo dengan Ayaka atas perintah mak lampir. Kento pun menceritakan soal warung roti Ayaka yang belakangan hari sering tutup. Selain itu, Kento pun memberi peringatan agar Togo berhati-hati karena mak lampir tengah membuat rencana baru demi menghancurkan hubungan rumah tangga dengan Ayaka dan Togo. Karena mak lampir tengah membuat rencana baru demi menghancurkan hubungan rumah tangga Ayaka dengan Togo. Nggak pakai lama, Togo pun langsung pergi menemui ayahnya Ayaka. Ia memaksa ayah Ayaka untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan warung rotinya. Ayah Ayaka mencoba untuk merahasiakannya, tapi Togo memaksanya karena bagaimanapun Togo sudah bagian keluarga Ayaka dan harus menolongnya. Ayah Ayaka menceritakan bahwa ia mempunyai hutang 100 juta yen akibat bisnis yang bangkrut bersama sahabatnya. Perlahan-lahan, Togo mulai menyadari dari mana keberangkrutan itu berasal. Ia pun pergi untuk menghasutnya. Tapi, saat akan berangkat, Koji memberitahu Togo tentang surat nikah kontrak bersama Ayaka bocor di media sosial. Hal itu membuat para netizen menyerang Lablanche dan juga warung roti Ayaka yang ternyata di balik itu semua dalangnya adalah mak jahat. ってこれ偽装ナイフもうだってほらお金払ってるもん調べてるTogo yang merasa permasalahan semakin ruwet dan memusingkan, ia mengambil keputusan untuk membuat video klarifikasi dan menghapus channel YouTube-nya. Ayaka dan Togo berlanjut untuk membuat rekaman permintaan maaf karena telah membohongi publik dengan memperlihatkan pernikahan mesra demi meningkatkan penjualan perusahaan Lablanche. Setelah melakukan syuting dan berita kepusingan sudah berhasil diredam, Togo menemui mak jahat. Ia marah karena mak lampir telah menghancurkan dirinya. Tapi bagaimanapun, hubungan pernikahan dengan Ayaka tidak akan bisa terpisahkan. Mak jahat hanya menunjukkan tertawanya yang begitu jahat. Lalu Togo kembali pulang ke Apato. Ia mengajak Ayaka untuk pergi bersenang-senang. Mereka berdua menikmati hiburan tarian bebek dan juga berduaan menikmati angin di taman. Akan tetapi, sesampainya di Apato, Togo tiba-tiba mengeluarkan formulir cerai. 何これ離婚してほしい。 Ayaka yang terkejut, ia mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya sekuat tenaga. Namun usahanya sia-sia, karena Togo keras kepala ingin bercerai dengan Ayaka. Keesokan harinya, Ayaka kembali pulang ke warung, dengan menutupi kesedihannya di depan semua keluarganya. Tetapi, Riku menyadari bahwa Ayaka sering menangis, mendorong keinginannya untuk menemui Togo. Ia sangat marah karena Togo sudah mempermainkan perasaan Ayaka. 姉ちゃんのこと幸せ Tak にする terasa setelah 10 bulan kemudian, adik bungsu Ayaka yang bernama Eko telah launching. Kehadirannya disambut bahagia oleh keluarga kecil. Perlahan-lahan Ayaka bangkit dari rasa terpuruknya.
Selesai menjaga warung, Ayaka bertemu dengan Kento untuk saling berbincang dan menghabiskan waktu bersama. Di sisi lain, Togo tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Mbak Pulen. Tanpa sengaja, Togo melihat Kento dan Ayaka tengah jalan berduaan. Beberapa hari kemudian, setelah Ayaka kembali bekerja di Lablanche, Koji menemui Ayaka untuk memberikan cemilan. Koji menceritakan tentang sikap Togo yang sekarang sudah berubah seperti dulu, yang dikenal cuek, dingin, dan super gengsian. Padahal, Koji sendiri merasa senang saat menjalani syuting bersama, karena dapat melihat sikap Togo yang begitu ceria. Mendengar kabar dari Koji, membuat Ayaka kembali teringat masa-masa indah bersama Togo. 踊り踊りは踊りをマジックついてるぞ Keesokan harinya di kantor Lablanche, Sakuraba tak sengaja melihat undangan pernikahan Togo dengan Mbak Pulen, yang mana terdapat nama Mak Jahat di dalamnya. Sedangkan Togo tengah menemui ayahnya. Di sini ayah menceritakan semua kebohongan selama ini yang ditutup-tutupi oleh Mak Jahat. Sebenarnya Mak Jahat terpaksa menikahi dirinya hanya untuk kepentingan perusahaan. Selesai menemui ayah, Togo menemui Sakuraba. Sakuraba menceritakan bahwa ia iri dengan Togo yang dianggap layaknya anak kandung oleh Mak Jahat, sedangkan dirinya yang sebagai anak kandung malah dibuang. Togo langsung meminta maaf karena telah merebut rasa sayang mak lampir dari Sakuraba. Sakuraba tidak mempermasalahkannya. Ia meminta Togo membantunya untuk mencari cara agar dapat dianggap anak kandung oleh Mak Jahat. Keesokan harinya saat Ayaka tengah bekerja, ia tidak sengaja berpapasan dengan Togo. Mereka berdua saling melempar tatapan. Tidak tak lama, Mak Jahat datang untuk memperkenalkan Mbak Pulen bahwa Togo akan menikahinya. ミレイさん。はじめまして栗山美玲です。 Walaupun sakit hati, Ayaka tetap memberikan selamat sambil menutupi rasa kesedihannya. Karena sakit hati yang begitu dalam, Ayaka menemui Kento untuk mendengarkan curahan hati tentang Togo yang akan menikah. Ayaka merasa dirinya dibohongi oleh Togo yang sempat bilang tidak perlu mempunyai keluarga, tapi malah menikah. Melihat Ayaka yang menangis, Kento mengatakan bahwa sebenarnya Togo lah yang menyuruh dirinya selalu ada di samping Ayaka untuk memberikan dukungan. Ayaka perlahan menyadari jika sebenarnya Togo diam-diam masih menyayanginya. Sesampainya di warung, Ayaka tengah galau melihat foto bersama Togo. Riku yang kesal, ia merebut HP Ayaka untuk menghapus fotonya. こんなの消せよマジキモねえやめてよねえ返して嫌だあとリMereka berdua cekcok membuat sang ayah menjadi marah. いいじゃんうるさいよ何時だと思ってんだ父ちゃんが一番うるさいから Lalu, kedua orang tuanya meminta Ayaka untuk menceritakan perasaan yang tengah terjadi di dalam dirinya. Ayaka menjelaskan dirinya masih saling sayang dengan Togo. Tapi, ayahnya mengelak. Ia baru menceritakan bahwa tempo hari Togo menghampirinya untuk meminta maaf karena warung roti yang bangkrut akibat ulah Mak Jahat. Mak Jahat sengaja ingin menghancurkan keluarga Ayaka, karena Mak Jahat tidak suka melihat Togo yang begitu dicintai oleh Ayaka. Itulah alasan Togo memaksa bercerai, untuk melindungi Ayaka dari serangan Mak Jahat. Setelah mengetahui cerita yang sebenarnya, Ayaka menangis. Ia berjanji akan berjuang untuk kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Togo. Karena bagaimanapun Togo sudah dianggap keluarga. Seberat apapun badai menghadang, bila dihadapi bersama dengan orang yang paling dicintai, pasti bisa untuk melewatinya. Mendengar perkataan dari Ayaka, orang tua dan semua adiknya memberi dukungan kepada Ayaka. Keesokan harinya, Ayaka membuat rencana dengan Koji untuk meninggalkan Togo berdua dengan Ayaka di villa pribadinya. Karena sudah terjebak dan tidak bisa apa-apa, Togo akhirnya menyerah. Ayaka dengan semangat membuatkan masakan Italia kesukaan Togo. Karena ketedorannya, jari Ayaka hampir saja menjadi daging rasa barbeque. Togo yang menyadarinya dengan cepat langsung menolong Ayaka. Rupanya, diam-diam Togo memang masih peduli dan menyayangi Ayaka. Saat malam harinya, Ayaka mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Togo, bahkan ia rela sebagai istri keduanya. Mendengar permintaan Ayaka, Togo langsung menolaknya. Tapi Ayaka menyadari yang sebenarnya jika Togo masih mencintai dirinya.
Perlahan-lahan Togo mulai terbuka untuk menceritakan tentang mak jahat yang begitu mengekang hidupnya. Mak jahat juga tidak suka bila Togo begitu mencintai Ayaka. Ayaka langsung meyakinkan Togo jika ia tidak bisa hidup tanpa Togo. Begitupun sebaliknya. Karena itulah hubungan mereka berdua kembali harmonis. Keesokan harinya, Togo dan Ayaka menemui mak jahat. Togo mengatakan akan rujuk bersama Ayaka setelah membatalkan pernikahannya dengan Mbak Pulen. Mendengar hal itu, membuat mak jahat menjadi marah. Ia merasa tidak dihargai oleh Togo. Togo meyakinkan mak jahat jika ia tidak akan meninggalkan mak jahat sendirian, walaupun Togo adalah anak tiri. Tak lama, ayahnya dan Sakuraba menunjukkan dirinya sebagai cara mendekatkan hubungan antara mak jahat dengan Sakuraba sebagai anak kandungnya. Perlahan tapi pasti, mak jahat akhirnya menerima Sakuraba sebagai anak kandungnya. Setelah menjalani perjalanan hubungan yang rumit, tanpa waktu lama Togo kembali melamar Ayaka. Dan juga melakukan pernikahannya yang kedua kali bersama Ayaka. Hubungan pasutri Ayaka dan Togo sudah kembali akrab dan hangat. Dengan begitu, film pun selesai.